Hai Zola, Hai Melisa. aku tuh kenal sama satu orang. Dia dari awal sih udah ngomong gitu jelas, I'm going to have a relationship yang emang serius. Ngarahnya tuh ke date to marry. Dia menuntut bahwa istrinya tuh harus kerja, ngurus rumah, ngurus anak, dan orang tuanya juga. Yang jadi masalah terbesar di aku tuh, aku ngerasa aku takut nggak secure kalau nikah sama dia. Gimana cara kita menjalani rumah tangga atau pernikahan itu balik lagi ke kita punya beliefs and values yang kita anut itu seperti apa. I don't believe in relationship itu everything have to be 50-50. There's no such a thing as 50-50 in relationship. Kita nggak akan bisa berekspektasi hidup akan terus sama atau akan indah-indah aja. That's unrealistic expectation. Hai Zola. Hai Melisa. Apa Hai, kabar? nama aku Melisa. Baik, nama Kak. aku Melisa. Mm-mm. Umurku 27. Hmm. Jadi ceritanya, aku tuh kenal sama satu orang. Itu kayak kenalnya secara random sih sebenarnya. Kita ketemuan kayak nggak sengaja, udah gitu dari situ kenalan. Lah, Kenal di mana? jadi aku lagi liburan, terus kita ketemu di satu tempat. Dari situ kenalan, ngobrol segala macam. In a way kayak feel connected aja gitu sama orang ini. Jadi lanjut terus kan ngobrolnya sampai akhirnya satu momen tuh kayak lebih ke arah ke PDKT kali ya. Dia dari awal sih udah ngomong gitu jelas bahwa kayak I'm going to have a relationship yang emang serius. Ngarahnya tuh ke date to marry, dia bilang gitu. Along the way itu PDKT sama dia tuh menurut aku unik ya, karena dia tuh nanya-nanya pertanyaan semua di awal, dari value hidup, kayak preferensi kamu nanti kalau udah nikah gimana, apa segala macam tuh dia tanya di awal. Setelah itu kita akhirnya deket, cepet sih kak, cuma 1 bulan terus pacaran. Setelah pacaran tuh rasanya ya fine fine aja, tapi setelah dijalanin tuh kan kita ngerasa oh cocok nggak ya sama orang ini gitu. Kayak ada value-value-nya yang ternyata kita temuin tuh beda gitu, yang di awal kita omongin apa ya ternyata pada akhirnya pas dijalanin tuh beda. Maksudnya beda itu gimana? Apakah yang diomongin kontradiktif dengan yang dilakukan? Lebih ke mungkin awalnya tuh misalnya aku ngomongnya aku nggak suka nih kayak gini-gini gitu, ternyata pas dijalanin tuh oh ternyata aku lebih sukanya prefernya yang gini-gini gitu. Hmm. Itu dari kamunya atau Hmm, dari sisi dianya? dari akunya. Oke. Masalah pertama yang kita temuin tuh sebenarnya di masalah pengen punya anak sama enggak gitu Kak. Jadi di awal aku sih bilangnya bahwa kayak ya punya anak tuh ribet ya gini 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 gitu. Tapi aku nggak bilang secara jelas bahwa aku nggak pengen punya anak gitu. Sedangkan dianya memang dari awal dia bilang pengen punya anak. Jadi pas dijalanin pacaran sama aku tuh dia kayak tiba-tiba kok sekarang ngomongnya nggak mau punya anak. Oh, cuman salahnya kita mungkin kita tetap terusin jalanin gitu Kak. Dia berharap bahwa dengan seiring berjalannya waktu tuh aku akan berubah pikiran. Hmm. Berubah pikiran untuk mau Mhm. punya anak. Mm-mm. Terus tetap dijalanin ya nggak ada masalah yang gimana juga sih akhirnya gitu kan. Sampai ternyata kita punya thalassemia Mhm. dua-duanya. Aku di awal kenalan sama dia aku udah bilang bahwa aku tuh punya thalassemia.
Mhm. Dan dia bilang kayak, oh enggak sih, aku sih nggak ada yang kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita pacaran, dia ada satu momen dia cek darah segala macam, Hmm. ternyata dia juga thalassemia gitu. Terus dari Hmm. situ kita kayak bingung sih, karena kan kalau punya thalassemia tuh resiko banget punya anak. Bener-bener ngerasa nggak tahu nih kita harus apa gitu. Setelah itu cari tahu ya bisa secara bayi tabung, tapi ternyata dari situ keluarga kan dua keluarganya nggak setuju segala macam. Dan ditambah juga kita beda agama, Oke. jadi Dari awal nggak ada jadi masalah untuk urusan agama? urusan agama kalau aku sama dia sih nggak ada, tapi keluarganya memang makin kesini makin nggak setuju gitu loh. Oke. Kamu agamanya apa? Aku Buddha, Oke. Dianya? dianya Kristen. Oke. Ya, terus sampai satu momen kayak mungkin kita sama-sama capek gitu di momen dimana keluarga udah mulai ngerestuin segala macam. Dia tuh ngomong ke aku bahwa kayak ya udahlah kalau memang misalkan jodoh nanti ketemu lagi. Oke. Tapi setelah nggak lama dia ngomong itu, dia bilang kayak balik lagi sih gitu. Nggak bisa nih aku nggak ada kamu. Kayak rasanya Nggak bisa apa? nggak bisa nggak ada kamu. Oke. Mhm. Kayak nggak mau, aku nggak mau putus. Terus kayak dia bener-bener yang begging banget untuk kayak ayolah kita lanjutin aja gitu. Jadi berarti udah sempat putus ya? Sempat Putus karena dengan alasan? dengan alasan ya itu thalassemia, beda Oh, agama dan oke. sebagainya lah kak. Oke. Cuman udah gitu em, akhirnya dia ngasih tau lah bahwa dia tuh udah pernah cincin dari lama, kayak ya I mean buat ngelamar kamu segala macam gitu-gitu. Mhm. Terus dari situ aku ngerasa kayak oh ya udah mungkin emang serius kali ya orangnya gitu. Tapi setelah aku terima cincinnya tuh aku ngerasa kayak nggak secure secara emosi dan lain-lain, tuh masih kayak meragukan itu semua juga gitu loh kak. Kamu yang ragu. Iya, karena aku ngerasa merit kan memang sebuah hal yang luar biasa gitu. Jadi aku ngerasa kayak benar-benar harus siap banget kalau merit tuh. Oke, terus? Terus yang aku takutin pas merit tuh kan dia pengennya di konsep 50-50. Mhm. Kayak ya pokoknya dia menuntut bahwa istrinya tuh harus kerja, ngurus rumah, ngurus anak dan orang tuanya juga. Dan aku juga udah bilang gitu bahwa kalau misalkan Sorry, sorry. Ngurus orang tuanya dia atau ngurus orang tuanya kamu? orang tuanya dia, ya jadi kayak dia bilang ya kalau kamu nikah sama aku ya satu paket sama orang tua aku gitu. Mhm. Jadi mau nggak mau ya memang harus merawat orang tua aku juga gitu. Mhm. Setelah aku ngomong sih sama dia bahwa aku nggak sanggup kalau semuanya aku harus urus sendiri gitu kan. Terus kayak dia bilang, ya makanya nikah pas sudah mandiri. Yang jadi masalah terbesar di aku tuh aku ngerasa aku takut nggak secure kalau nikah sama dia. Karena dia tuh benar-benar menuntut untuk kerja. Dan pada saat kita ngobrolin ini tuh, kan posisinya aku lagi nggak ada kerjaan nih. Di situ tuh aku benar-benar ngerasa nggak nggak dihargain, kayak lebih ngerasa less value gitu loh sih.
jauh banding aku waktu kerja. Jadi kayak aku tuh mulai mikir kalau misalkan aku nikah sama dia tuh satu hari I lost my job, gimana ya gitu. Jadi benar-benar muncul ketakutan itu gitu kalau buat maju sama dia tuh kayaknya aku nggak akan secure secara finansial karena dia pun nggak mau provide dia bilang. Dan awalnya aku kayak aja gitu karena kan aku punya kerjaan ya kak. Tapi pas saat aku nggak punya kerjaan aku jadi kayak mikir aja gitu kalau misalkan aku nggak ada kerjaan berarti kan aku cuma bisa hidup dengan uang tabungan aku segala macem gitu. Masa kalau udah nikah gitu dia kan harusnya bisa lah ya untuk memprovide kehidupan keluarganya gitu-gitu. Di pikiran aku tuh begitu gitu kak. Tapi kamu punya pikiran begitu, kamu ngomongin sama dia apa enggak? Aku sempat bilangnya bahwa kayak provide bisa nggak sih kayak kamu yang handle misalkan urusan listrik, air, yang gitu-gitu gitu loh. Kalau memang untuk anak ya nggak apa-apa bagi dua segala macam. Jadi kalau tanggapan dari dianya ya kalau misalkan aku nggak kerja ya udah pakai tabungan kamu lah untuk hidup. Jadi istilahnya dia menekankan untuk tahu diri. Ya setelah itu jadi lebih banyak masalah lagi gitu kak. Rasa takutnya tuh makin kemana-mana. Jadi takut nggak dihargain, takut dianggap sepele. Bener. Aku kayak ngerasa benar-benar kena mentalnya aja gitu kak. Berapa lama kamu Jadi, relationship? 1 tahun. Sekarang masih? Udah enggak. Oh, kamu udah putus? Udah? Yang sekarang udah benar-benar udah. Oke. Enggak, udah lost kontak. Putus berapa lama? 3 bulan. Oke. Cuman aku ngerasanya jadi benar-benar kena mentalnya aja gitu kak. Kena mentalnya di bagian yang mana? Di bagian kayak ngerasa udah bakal settle sama ini orang tapi ternyata enggak gitu. Kayak benar-benar ngerasa udah tinggal 1 langkah lagi, ternyata semua gagal. Oke. Yang pengen aku tanyain sih sebenarnya gimana sih kalau emang konsep 50-50 di sebuah pernikahan itu emang wajar atau gimana gitu kak? Oke. Kalau kita ngomongin konsep 50-50 itu banyak yang memang begitu. Apakah ada yang memang konsepnya nggak 50-50? Kita ngomongin konsep yang satu tradisional, satu modern ya. Modern yang kita anggap aja yang ini itu 50-50. Ada yang tradisional berarti semuanya di cowok misalnya as a breadwinner. Tapi kalau yang ini mungkin ada yang cimin. Jadi macam-macam sebenarnya. Tapi gimana cara kita menjalani rumah tangga atau pernikahan itu balik lagi ke kita punya beliefs and values yang kita anut itu seperti apa. Kita punya values-nya seperti apa. Kalau yang aku lihat dari ceritanya kamu, itu kamu agak keberatan untuk 50-50 because you don't believe on that. Or mungkin itu bukan values-nya kamu. Kamu lebih values di mana oke, kita chipin bareng, tapi urusan rumah tangga kamu yang handle, the rest itu bisa aku. Nah, konsep 50-50 itu sendiri pun juga macam-macam. Bukan berarti 50-50 itu semua di-divided by 50-50. Misalnya nih ya, biaya rumah tangga misalnya, atau biaya pernikahan misalnya, atau biaya bulanan misalnya gitu ya. Sebulan misalnya 10 juta. And then jadinya dibagi 2, plek gitu ya. 50-50 itu macam-macam. Ada yang memang mereka 50-50 based on mereka punya salary-nya mereka berapa. Karena ada beberapa juga konsep 50-50 itu merugikan orang yang mereka gajinya di bawah yang tinggi.
Contoh misalnya, kalau misalnya yang satu gajinya 20 juta, yang satu gajinya 50 juta. Dan harus 50-50. Ya kalau 50-50 ya habis dong yang memang mereka gajinya 20 juta misalnya gitu. Berarti kan porsinya itu yang nggak fair. Kalau memang harus. Tapi konsep 50-50 itu bisa juga dalam nominal, dalam arti kata 50-50 yang dimana oke, kita 50-50 chip in and everything ya. Misalnya gitu bukan berarti plek ketiplek semuanya 50 gitu ya. Tapi lebih ke oke, aku yang ngurusin rumah semuanya misalnya gitu ya. Kamu bagian ini, aku bagian ini, kamu bagian ini. Kalau traveling nanti kita bareng misalnya. Itu juga bisa, itu juga chip in bareng. Itu balik lagi ke kita ngomonginnya ke pasangan itu gimana dan yang memang kita hold values-nya itu yang seperti apa. Karena kita nggak bisa, contoh misalnya kamu values tradisional yang dimana urusan rumah tangga itu, biaya rumah tangga, misalnya listrik, rumah, dan lainnya itu dari suami. The rest misalnya itu kamu. Dan itu nggak bisa ketemu dengan orang yang mereka melihat itu sesuatu yang nggak bisa, semuanya harus di-divided by 50-50. Pasti akan clash, karena values-nya yang nggak sama. The value of how you manage and navigate the marriage itu nggak sama. Tapi kalau misalnya kamu tanya apakah itu 50-50 itu normal aja. Apakah suami yang decided untuk di rumah misalnya gitu ya, istrinya yang kerja yang jadi breadwinner, apakah itu normal aja. If it works for you gitu. Tapi apakah itu values yang kamu anut apa gimana? Lebih ke sana aja sebenarnya. Perbedaan values ya. Jadi balik lagi kamu harus tahu sebenarnya ketika mau menjalani rumah tangga atau ketika mau menikah yang kamu maunya itu seperti apa untuk manage financialnya. Tapi yang dimana yang ada yang aku tahu juga ketika menjalani dan ketika sudah menikah kan namanya saling support satu sama lain in terms of anything ya, di semua aspek gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kitanya lagi nggak ada kerja, otomatis ya pasti diganti. Suaminya yang pasti akan lebih gitu misalnya ya dalam hal apapun. That's why I don't believe in relationship itu everything have to be 50-50. There's no such a thing as 50-50 in relationship. There is a time that you don't have money mungkin atau as a emotional kamunya lagi down misalnya gitu. Yang satu mengamau harus giving it 100%. Or mungkin harus ngasih 80%. Ataupun sebaliknya. Gitu. Jadi nggak bisa yang semuanya di-divided 50-50 apalagi kalau itu intangible ya. Yang tangible misalnya duit oke, fine, tapi tetap harus ada fairnya di mana nggak bisa semuanya di-calculate 50-50. Kalau yang satu gajinya berapa, yang satu gajinya berapa. Tapi akan fair ketika kita 50-50 kalau sesuai gaji masing-masing. Oke. Gitu. Tapi balik lagi ke kamunya memang mau menjalaninya atau values yang value yang kamu yang kamu believe itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kamu tanya apakah konsep itu normal aja, nggak apa-apa. Kalau memang that's what you believe, and then you just need to find someone that share your values. Dan itu harus diomongin dari awal. Tapi kalau kamunya memang ada keberatan, ya mending diomongin juga dari awal. Dan kalau memang ternyata ada kesepakatan, di awal juga dikasih tahu juga kalau memang namanya hidup kan ups and down, kita ada dinamika. Kita nggak pernah tahu kehidupan besok seperti apa gitu. Apakah kita masih punya kerjaan atau mungkin kita sakit atau apapun itu. Pertanyaannya adalah will you support me? Emotional, mentally, and of course kalau memang kita bermasalah lagi financial juga sama gitu. Jadi pasti akan ada momennya kita gantian. Ada momennya kita mungkin lagi baik, mungkin pasangan kita yang enggak, ataupun sebaliknya. That's the dynamic of relationship gitu. Kitanya akan bisa support nggak satu sama lain. Tapi kalau yang aku lihat lebih ke kamu dengan dia lebih ke values-nya nggak sama gitu. Dan based on your story pun juga dianya sepertinya memang semuanya have to be 50-50. Tapi juga nggak fair karena dia menuntut kamu untuk mengurus orang tuanya juga gitu.
apakah dia dengan nggak apa-apa kamu ngurusin orang tua aku, tapi aku juga akan ngurusin orang tua kamu, still fair. Tapi kalau misalnya kamu juga udah ngomong aku lagi misalnya nggak ada kerjaan, terus kamunya bakal support nggak atau gimana? Tapi yang dia bilang lebih ke pakai duit gaji kamu apa something like that ya tadi ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Berarti kan memang nggak mau sama sekali. Kayak ngerasanya tuh ketakutan gitu loh, kalau aku nggak kerja tuh kayak bakal membebani dia. Ketakutannya dari kamu atau dianya? Dari dia. Jadi kalau aku nggak kerja tuh kayak dia takut aku membebani dia aja gitu. Oke. Again, namanya relationship apalagi pernikahan pasti akan membebani satu sama lain. Nggak akan mungkin enggak. Kita nggak akan bisa berekspektasi hidup akan terus sama atau akan indah-indah aja. That's unrealistic expectation. Dinamika dalam relationship itu pasti ada, kadang-kadang karena faktor luar, which is di situasi yang sekarang mungkin faktornya adalah pekerjaan, which is dari luar kan. Ada faktor yang dari dalam karena kitanya gitu. Tapi faktor luar bisa ngefek ke kita punya relationship. Oke, yes. Gitu. Jadi untuk nextnya mungkin ketika kamu mencari pasangan, maybe or sebelumnya mungkin kamu bisa cari tahu dulu your values itu apa. And what kind of marriage or relationship that you want to build nantinya. And what are you looking for in partner. Jadi kamunya lebih tahu dulu, firm dulu dengan yang kamu mau. And then baru, karena kalau kitanya udah tahu dengan yang kita mau, we firm. Dan pastinya jadinya kita akan cari orang yang sebenarnya share the same values. Jadi ketika kita ketemu dan ternyata nggak match, jangan berusaha untuk coba dan berekspek kalau dia akan berubah. Mungkin nanti dia akan berubah. Jadi jangan menjalani sesuatu, menjalani relationship diawali dengan mindset, oh mungkin nanti dia berubah. Pertanyaannya, kalau dia nggak berubah, masih mau nggak menjalani relationshipnya? Itu aja. Jadi instead of thinking, oh mungkin dia nanti berubah, ask yourself, kalau dia nggak berubah, kamu masih mau nggak sama dia? Gitu. Masih bisa terima apa enggak? Masih bisa terima apa enggak? Ya. Sama aku mau nanya satu lagi sih, kayak wajar nggak sih aku tuh nganggapnya ini tuh sebagai sebuah gagal nikah? Ya, wajar-wajar aja. Itu kan sebenarnya balik lagi, kamu mau bilangnya itu berarti suatu gagal nikah atau sebagai pelajaran atau enggak atau apapun itu, the label itu cuman kamu sebenarnya yang kasih gitu. Apakah kamu relationship atau kamu mau say itu udah tunangan atau enggak atau apa. Karena gagal di nikah tuh nggak define you as a person. Jadi nggak ada masalah, it's just a lesson learned aja gitu. Kadang kita putus, yes, we lose someone, but we gain ourselves back. Kayak sekarang tuh ngerasainnya kayak kecewa, sakit hati, nggak terima gitu. Kayak semua orang tuh bilangnya kayak udah lah syukurin aja gitu. Tapi tetap aja gitu dalam hati tuh ngerasain kayak berat banget ya buat terima semuanya. Pasti. Nggak apa-apa, dirasain aja emosi yang kamu rasain, feelingnya seperti apa, dirasain aja gitu. Nggak apa-apa, karena semuanya ada proses kok. Kita nggak bisa denial juga kalau memang itu sakit ya sakit, acknowledge aja. Ini kecewa ya kecewa. Tapi ingat, yang kamu rasain sekarang itu nggak permanen. Feelingnya pasti berubah. Tapi it takes time. Iya. Gitu. Di-enjoy dulu aja. Jadi jangan dilihat itu sebagai ini. Rasain aja feelingnya biar berproses. Jadi nggak apa-apa, mungkin kamu merasa kecewa, kamu merasa marah, it's a process grieving. It's okay sampai kamu akhirnya bisa accept itu. And then kamu realize kalau oh ya I lost someone.
but I gain myself back. Gitu. I believe time heals sih sebenarnya Kak. Iya. It takes time, nggak apa-apa. Take your time dulu aja. Gitu. Oke Kak. Thank so you much ya. Kak Zola. Hope it helps. It really helps. Thank you so much. Thanks Melissa. Happy weekend. Bye. Thank you. Bye-bye. So I'm Zola Ioana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.